Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengolah data menggunakan software Surpak. Sebelum itu, kita akan memperkenalkan anggota kelompok kita. Ya, dari saya Muhammad Ragi Lazar Madubun dengan NIM 2024-63015. Yang mana pada video kali ini saya mendapati untuk mengolah data topografi dan juga database. Saya Charles Esra Mambrasar dengan NIM 2024-63027. Saya mengolah data blok model dan juga data desain jalan tambang. Saya Alvaro dengan NIM 2024-63020. Saya dapat bagian yaitu mengolah desain bench dan membuat jalan tambang atau road design. Nah, untuk video berikutnya sama-sama kita simak video berikut ini. Let's go. Baik, tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk pada pengolahan data topografi dan juga database. Ya, langsung saja tanpa berlama-lama kita masuk ke pengolahan data topografi dan database. Pertama kita buka software Surpak kita. Lalu seperti biasa jangan lupa centang folder yang mau kita olah datanya. Setelah itu kita ke file, kita ke import, lalu ke data from many file string. Untuk lokasinya kita masukin data topografi kita. Ini saya namakan topo point. Dan untuk lokasi di bawah kita namakan topografi. Setelah itu kalau sudah kita namakan langsung kita apply lagi dan apply lagi. Setelah muncul data stringnya kita tarik ke dalam. Nah, setelah muncul seperti gambar di atas, kita ke surface, kita ke DTM file font section, dan untuk lokasi atasnya kita masukin data topografi kita. Open. Setelah sudah, langsung kita apply. Kita tunggu loadingnya teman-teman. Kalau sudah muncul note seperti ini di close saja. Kalau sudah kita hilangkan dan kita masukkan data DTM kita yang barusan tadi kita bikin. Setelah itu kita ke surface, kita ke contouring, lalu kita pilih kontur DTM file. Untuk lokasinya kita masukin data topo yang dalam bentuk DTM. Setelah sudah, untuk lokasi yang sebelah kanan kita namakan kontur topografi. Setelah sudah kita apply. Setelah muncul di kolom sebelah kiri, kita hilangkan dulu DTM-nya dan kita tarik kontur topografinya. Kalau sudah muncul seperti pada di atas, kita ke surface, lalu kita ke contouring, dan kita ke begin contouring. Setelah itu apply, continue. Setelah sudah seperti ini, kita ke surface lagi, kita ke contouring, lalu kita ke contouring area dan kita pilih yang paling atas. Lalu kita calculate, kita apply dan kita apply lagi. Setelah muncul, lalu kita balik lagi ke surface, kita ke contouring dan ke estimate grid values dan kita pilih yang by rigging. Setelah muncul begini, untuk lokasinya kita masukkan kontur topografinya yang sudah tadi kita bikin. Dan lalu kita apply. Untuk maksimumnya di sini kita taruh 150. Lalu kita apply. Untuk variogramnya, sealnya
sini kita taruh 1 semua. Dan untuk range-nya kita kasih 5 semuanya juga seperti pada hasilnya. Setelah itu kita ganti 10, lalu kita apply. Setelah muncul gridnya seperti pada di atas, lalu kita balik lagi ke surface, kita ke contouring dan kita pilih yang contour grid. Apply. Untuk kalau muncul seperti ini pada perintah di atas, langsung saja kita apply. Kalau muncul perintah seperti ini teman-teman, yang harus kita lakukan ialah langsung saja apply. Mohon maaf ya teman-teman, saya tadi agak lupa sedikit. Setelah sudah berubah warnanya, lalu kita ke file, kita save as dulu. Kita save as dengan penamaan file name-nya kontur merah biru. Di sini penamanya saya memakai nama kontur merah biru ya teman-teman. Oh ya, untuk penamanya saya pakai underscore. Setelah kita apply dan muncul di kolom sebelah kiri, kita hilangkan yang tadi dan kita masukkan kontur merah biru kita yang dalam bentuk string. Nanti dia akan muncul seperti pada gambar di atas. Setelah sudah seperti ini teman-teman, langkah selanjutnya ialah kita melihat daripada hasil yang di atas, lalu kita hilangkan dulu. Setelah itu, mohon maaf ya teman-teman, saya agak sedikit lupa. Setelah itu kita kita aktifkan di menu seperti yang tadi saya lakukan. Setelah muncul tanda kuningnya, lalu kita ke database, lalu kita open new, dan untuk penamaannya di sini penamaan database-nya ya teman-teman, saya memakai nama blog. Di sini saya memakai nama blog underscore timur. Lalu kita apply lagi, dan untuk database type-nya kita ganti ke paradox, dan juga itu tetap calculate. Lalu kita apply. Setelah muncul perintah seperti di atas, kita biarkan saja dia di geologi. Langsung saja kita apply dan kita ke bagian geologi, dan untuk fieldnya kita tambah call sim, yang mana kita menyesuaikan dengan data kita yang di Excel. Setelah itu kita setelah kita menulis call sim, langsung saja kita apply. Kalau kita sudah apply, akan muncul di bawah bagian kiri seperti ini, blok timur. Langsung saja kita menamakan blok timur, kita apply, dan kita uncentang yang translation dan yang style. Kenapa kita uncentang? Dikarenakan kita tidak memakai kedua data tersebut.
kita uncentangnya dari sebelah kanan ya teman-teman, agar dia bisa teruncentang dua-duanya. Lalu kita apply. Setelah muncul perintah seperti di atas, langsung saja kita apply. Dan ketika muncul lagi perintah seperti ini, kita sesuaikan. Kita untuk table name color, kita masukkan data color kita. Untuk table name survey, kita masukkan data survei kita. Dan untuk table name ini geologi, kita masukin file geologi kita. Kalau sudah, langsung saja kita apply. Jikalau sudah seperti ini, langsung saja kita apply ya teman-teman. Setelah muncul notepad seperti di atas, kita close saja. Setelah itu kita ke display, kita ke bagian yang paling atas, lalu kita ke color style yang di pilihan yang tulisannya bold. Kita ke color style, untuk fieldnya kita tambahkan whole ID. Setelah itu kita ke sebelahnya geologi patterns, untuk tabelnya kita tambah geologi, fieldnya kita tambah call sim. Ya, kita menambahkan call sim. Lalu kita ke label, tabelnya tetap kita masukkan geologi. Dan untuk selanjutnya kita ke untuk di labelnya kita masukin call sim ya teman-teman. Setelah itu kita ke grafik, tabelnya kita kasih geologi, fieldnya kita kasih call sim. Setelah sudah semua seperti itu, langsung saja kita apply. Untuk file name di sini kita kosongkan saja ya teman-teman. Lalu kita apply. Setelah di apply akan muncul pada layar yaitu data lubang bor kita. Lalu kita ke display, kita ke pilihan paling atas. Kita mengganti warnanya sesuai daripada warna yang kita mau. Lebih disarankan untuk warna yang terang ya teman-teman, biar nanti dia lebih kelihatan jelas menurut saya pribadi. Setelah sudah kita ganti warnanya, kita ke color style, size-nya kita ganti, sesuaikan daripada size yang saya buat yaitu 6000. Lalu kita apply. Setelah kita apply akan muncul data gambar lubang bor kita seperti pada di atas. Kurang lebih akan seperti ini. Lalu kita ke extract, kita ke kolom keempat dari bawah. Kita klik, setelah muncul perintah seperti ini, lokasinya kita masukin data kontur lokasi yang di atas ini kita masukin, kita tulis ya teman-teman. Itu saya agak lupa, itu untuk penamaannya. Kita beri nama saja B1 floor. Untuk ID numbernya kita ganti ke 1, atau biasa dia tetap ya teman-teman 1. Untuk stringnya kita tetap 1, dan yang kita report file name-nya kita samakan dengan lokasi yang di atas, yaitu B1 floor. B1 floor 1. Setelah sudah, kita ubah dia dari top ke bottom biar dia bisa diambil dari bawah. Lalu kita apply, muncul seperti ini. Tabelnya kita masukin geologi,
dan untuk fieldnya kita masukin call SIM. Setelah kita masukkan teman-teman, langsung saja kita apply. Setelah kita apply akan muncul perintah seperti ini, langsung saja kita apply. Kalau sudah, nanti dia akan muncul di kolom sebelah kiri dalam bentuk STR atau string. Langsung saja kita timpa dengan data lubang bor kita. Lalu kita ke pilihan atau tools yang ada seperti di layar. Kita klik. Setelah muncul tanda kuning seperti di bawah, langsung kita tandai daripada data lubang bor. Untuk penandaannya teman-teman bisa mengikuti daripada yang saya tandai nanti. Untuk penamaan TR-nya itu dia disesuaikan daripada data kita yang di Excel ya teman-teman. Jadi dia menyesuaikan data yang daripada penamaan di Excel. Kalau sudah, kita tandai ujung daripada titik garis di TR0432 dan juga TR1444. Setelah muncul perintah ini, langsung saja kita apply. Setelah kita apply, kita turun lagi pada bagian bawah data lubang bor kita. Kita berikan titik pada TR0436 dan juga pada titik TR0430. Seperti tadi, langsung saja kita apply. Begitupun juga pada penandaan titik pada lubang bor setelahnya. Teman-teman bisa mengikuti penandaan seperti pada yang saya lakukan di atas. Mohon maaf ya teman-teman, ini agak lama karena kan saya masih berusaha untuk mengingat-ingat kembali titik-titik mana saja yang akan dihubungkan. Dan teman-teman bisa mengikuti ya pada titik-titik yang telah saya tandai. Kita lakukan sama persis seperti pada dua titik-titik yang tadi telah kita tandai ya teman-teman. Sampai daripada semua titik terhubung.
Sepertinya tadi ada sedikit kesalahan ya teman-teman, karena kan harusnya dia ketika terhubung dia akan lari ke arah bawah, bukan dia memotong langsung ke tengah-tengah data lubang bor kita. Jadi jikalau memang teman-teman bikin dan dia terhubung dan memotong garis daripada lubang bor kita, berarti itu memiliki kesalahan. Dan ya memang saya melakukan ini dengan berbagai trial and error, jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Jikalau memang agak lama bisa dipercepat saja. Jikalau sudah semuanya seperti di atas teman-teman, langsung saja kita save file yang kita bikin. Kita save dulu, kita penamaannya tetap saja B1 floor. Setelah sudah kita save, kira-kira bentuknya harus seperti ini ya teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf ketika agak lama karena saya masih mengingat-ingat kembali. Setelah itu langsung saya kita create DTM file. Artinya kita membuat file DTM, kita ubah dari file string ke file DTM. Untuk penamaannya tetap saja B1 floor. Nah, setelah kita apply akan muncul notepad seperti di atas. Langsung saya kita close. Setelah muncul datanya di kolom sebelah kiri, lalu kita masukkan data DTM kita. Kira-kira bentuknya akan seperti ini. Lalu kita ke surface, kita ke contouring, kita ke contour form DTM file. Kita masukkan data B1 floor yang DTM. Oh sorry teman-teman ya, saya agak sedikit lupa. Kita ke contouring, kita ke contour from DTM, harus muncul perintah seperti ini. Lalu di location sebelah kiri kita masukin data B1 floor yang dalam bentuk DTM seperti ini. Dan untuk lokasi yang sebelah kanan ini kita masukin data, oh sorry teman-teman, sepertinya di lokasi yang sebelah kanan itu penamaan daripada data yang akan kita simpan. Jadi di sini untuk penamanya saya menamakan contour floor. Kita menggunakan nama contour floor. Setelah sudah, langsung kita apply. Dan seperti biasa dia akan masuk di kolom sebelah kiri. Setelah itu kita reset dan kita masukkan data contour floor kita yang dalam bentuk string yang barusan tadi kita buat.
Setelah muncul seperti pada layar di atas, selanjutnya yang kita lakukan ialah kita melihat daripada data kita. Apakah ini sudah kita rasa betul atau masih ada sedikit kekeliruan. Kalau kita sudah rasa betul, langsung saja kita ke surface, kita ke contouring dan begin contouring. Langsung saja kita apply, continue. Setelah itu kita ke surface lagi, lalu kita ke contouring, dan kita ke contouring area, dan kita memilih kolom yang paling atas, dan kita tekan calculate grid-nya, langsung kita apply. Setelah muncul seperti ini, langsung saja kita apply, dan dia akan muncul seperti pada layar di atas, yaitu mengelilingi daripada kontur grid kita dengan garis berwarna biru berbentuk persegi panjang. Setelah itu kita ke surface, contouring, estimate grid values-nya, dan kita pilih kolom paling bawah. Setelah muncul perintah seperti ini, lokasinya kita masukkan kontur floor kita. Jikalau sudah, kita masukkan kontur floor, data kontur floor kita, langsung saja kita apply. Kita apply lagi dan dia akan muncul seperti pada layar di atas. Balik lagi kita ke surface, kita ke contouring, dan kita sesuaikan pada yang telah saya klik, lalu kita apply dan akan muncul perintah seperti ini. Setelah muncul perintah seperti ini, teman-teman, langsung saja kita apply dan akan muncul perintah seperti di atas. Kalau muncul perintah seperti ini, langsung saja kita apply, yes, dan dia akan berubah warnanya seperti pada layar di atas. Langsung kita save dulu data kita dengan penamaan filenya yaitu kontur merah biru. Penamaannya kita menggunakan nama kontur merah biru floor biar dia tidak sama dengan data yang tadi kita bikin, itu data kontur merah biru. Setelah kita apply, muncul datanya di kolom sebelah kiri. Kita reset data yang tadi dan kita memasukkan data kontur merah biru floor kita. Dan kira-kira seperti inilah bentuk data kontur merah biru floor kita dalam bentuk string. Setelah muncul data seperti ini, langsung saja kita ke surface, database, kita create dalam bentuk DTM, yaitu lokasinya kita masukkan kontur merah biru floor kita. Langsung saja kita apply. Seperti biasa, ketika kita meng-create data DTM akan muncul notepad seperti di atas. Setelah itu kita ke surface lagi, kita mengklik tools yang tadi saya klik, dan filenya, lokasinya yang di atas kita masukkan data topografi kita. Setelah kita masukkan untuk lokasi yang di atas seperti itu, dan lokasi yang di bawah kita masukkan data kontur merah biru floor kita yang dalam bentuk DTM. Dan untuk lokasi atau location yang di paling bawah kita menggunakan penamaan cropline floor. Setelah itu kita apply. Sabar, seperti ini agak sedikit loading ya teman-teman. Setelah muncul datanya pada kolom sebelah kiri, langsung saja kita reset kontur merah biru floor kita dan kita tarik data cropline floor yang tadi telah kita masukkan, yang tadi telah kita bikin.
Kira-kira seperti inilah bentukan daripada data cropline floor dalam bentuk STR atau string. Setelah muncul seperti pada layar di atas, kita timpa dengan daripada data kontur merah biru floor kita yang dalam bentuk DTM. Jadi dia akan connect ya teman-teman datanya. Setelah itu kita timpa lagi dengan data topografi yang dalam bentuk DTM. Kira-kira bentukannya atau gambarannya akan seperti ini. Seperti itu, lalu kita reset saja dan kita masukkan, kita tarik data kontur merah biru floor kita yang dalam bentuk STR atau string. Lalu kita timpa dengan data cropline floor yang dalam bentuk STR atau string. Setelah dia tertimpa dan datanya connect seperti pada di atas, perlu diperhatikan bahwasanya teman-teman ketika data kita tidak connect, berarti data kontur merah biru dan cropline kita tidak sama, yang dalam artian memiliki koordinat yang berbeda. Setelah dia muncul pada seperti layar di atas, lalu kita buat layer baru pada kolom bagian kiri bawah. Untuk penamaannya kita kasih nama boundary floor. Setelah kita membuat layernya, dia akan muncul di bagian kiri bawah. Lalu kita tekan tools seperti yang pada saya tekan. Kita menggunakan tools create a new seperti yang telah saya tekan. Setelah muncul tanda kuning di bagian paling bawah layar, itu bertanda bahwasannya sudah bisa kita otak-atik, dalam artian sudah bisa kita membuat garis atau line baru pada data kita. Selanjutnya kita membuat garis atau line pada bagian terluar daripada data boundary floor kita, kira-kira seperti pada yang saya buat di atas. Teman-teman bisa disesuaikan daripada kebutuhan teman-teman sendiri. Kita hubungkan dari atas menuju ke bagian bawah daripada terluar data boundary floor kita, dan kita hubungkan ke data cropline, yang mana data cropline ini dia berwarna kuning ya teman-teman. Jadi kita hubungkan dari atas ke bawah. Setelah sudah kita hubungkan seperti pada di atas, langsung saja kita tekan escape, lalu kita save dulu file boundary kita save as, dan untuk file name-nya kita namakan boundary floor. Setelah kita save, datanya akan muncul pada kolom sebelah kiri. Langsung saja kita reset data yang tadi, dikarenakan sudah kita save jadi dia akan aman, dia akan selalu tersimpan. Lalu kita ke file, kita ke open file, kita klik lagi yang di tool sebelahnya, dan ketika muncul perintah seperti ini, kita untuk di lokasinya di sini kita memasukkan data mohon maaf ya teman-teman, saya berusaha mengingat dulu. Kita memasukin data boundary dan data cropline kita yang tadi baru kita buat. Untuk data cropline yaitu yang berwarna kuning dan boundary yang berwarna putih. Jadi kita blok dua data tersebut. Setelah sudah, langsung saja kita apply dan akan muncul
data kita seperti di atas tanpa dengan data kontur merah biru. Jadi dia hanya muncul data crop line kita dan juga data boundary floor kita. Setelah muncul seperti itu, pertama kita save dulu data kita, dan untuk lokasinya kita save daripada data boundary floor untuk penamaan file name-nya. Setelah sudah, langsung kita apply, kita yes. Setelah itu yang harus kita lakukan ialah kita klik kanan di bagian atas, kita ke toolbar dan kita aktifkan toolbarsnya. Ketika sudah, kita zoom in dulu pada bagian ujung daripada data kita yang mana dia tidak terhubung atau dia masih terpisah ya teman-teman. Jadi kita mau menghubungkan daripada data crop line dan juga data boundary floor. Kita menggunakan tools bar seperti yang saya klik. Setelah muncul tanda kuningnya, langsung saya kita hubungkan antara data crop line kita dan juga data boundary floor kita. Nah, di sini pada bagian bawah datanya dia belum terhubung. Jadi kita klik lagi toolbar yang seperti saya tekan, lalu kita hubungkan. Mohon maaf ya teman-teman, ini kita sedikit ada trial and error. Jadi kita reset dulu dan kita masukkan ulang kontur boundary floor kita. Nah, setelah kita lakukan seperti pada gambar tadi, nah kita lihat di sini kita mau menghubungkan ulang daripada data crop line dan juga data boundary floor kita. Kita menggunakan toolbar yang seperti pada saya klik di atas. Setelah muncul tanda kuning, kita hubungkan, kita klik ujung daripada crop line dan juga ujung daripada boundary floor. Sabar ya teman-teman, memang seperti inilah ketika kita belajar software. Akan ada banyak sekali trial and error yang kita alami. Sabar, kita reset dulu, kita masukkan ulang. Kita coba hubungkan lagi datanya. Kita menggunakan toolbar yang ini. Kita klik yang crop line-nya, kita ubah dulu warnanya. Setelah itu kita klik toolbars ini, kita klik ujung dan juga ujung daripada data yang terpisah itu. Ya, mohon maaf ya teman-teman, tadi dia terhubungnya salah. Seharusnya dia terhubung tidak dari bawah ke atas, tetapi daripada jarak yang terpendek. Kita coba buat ulang dulu. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita menghubungkan dia antara boundary floor dan juga crop line.
bukan dia ke boundary dan boundary, crop line ke crop line, tidak, tetapi dia menghubungkan antara boundary dan juga crop line. Kita buat lagi seperti pada yang di atas, kita buat juga di bagian bawah. Nah, setelah dia terhubung seperti pada layar di atas, kira-kira dia akan saling menghubungkan seperti ini. Setelah itu, setelah kita sudah menghubungkan daripada kedua data ini, langkah selanjutnya yang kita lakukan ialah setelah terhubung, kita escape dulu, kita hilangkan warna kuning yang di bawah, lalu kita ke file dan seperti biasa data-data baru kita semua kita save as agar datanya tidak hilang. Kita penamaannya kita menamakan sama saja, yaitu boundary floor. Setelah itu kita reset dan kita akan melihat datanya masuk di kolom sebelah kiri dengan penamaan yang sudah tadi kita lakukan. Kita cari dulu datanya, dia berada di bagian mana di kolom sebelah kiri. Nah, ini kita masukkan dulu kontur merah biru floor kita, lalu kita masukkan lagi data boundary floor dan crop line yang sudah kita gabung tadi, yang barusan tadi kita buat. Kita timpa saja di atas kontur merah biru floor kita dan kira-kira akan seperti ini. Setelah itu kita ke edit dan kita ke trim. Teman-teman memilih tools atau perintah yang sesuai pada saya lakukan di atas ya teman-teman. Setelah seperti ini dan muncul tanda kuning pada bagian bawah layar kita, hal selanjutnya yang kita lakukan ialah kita ke bagian database di atas. Oh sorry ya teman-teman, saya masih berusaha lagi mengingat-ingat dulu. Sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman kalau video ini terasa agak lama, tapi kalau teman-teman mau dia cepat, teman-teman bisa skip atau percepat saja 10-15 detik agar langsung pada perintah selanjutnya. Kita ulang dulu yang perintah trim tadi. Sorry ya teman-teman, kita masukkan dulu ulang data kontur merah biru floor kita dan juga kita timpa dengan data boundary floor yang tadi kita gabungkan antara boundary floor dan juga data crop line, yang mana data yang sudah tidak terputus, yang datanya sudah saling menghubungkan. Ketika sudah kita timpa, lalu kita ke bagian edit, kita pilih kolom paling bawah yaitu trim dan kita pilih kolom kedua dari bawah. Ketika muncul perintah seperti ini, langsung saja kita apply. Iya, langsung saja setelah muncul perintah di atas kita apply ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman kalau saya terlalu banyak mengambil yang trial and errornya. Kita ulang lagi dulu, kita tes lagi, kita ke trim,
Oh, sorry teman-teman, saya baru ingat ternyata kita ke edit, kita ke trim, lalu kita ke kolom kedua dari bawah. Langsung kita apply saja dan kita klik garis putih daripada layar di atas. Oh iya teman-teman, sepertinya kita mengaktifkan centang yang di atas bukan yang di bawah. Setelah kita klik lagi garis putihnya. Nah, yang kita mau ialah dia menghilangkan kontur merah biru yang berada di dalam data boundary floor kita, bukan menghilangkan data kontur merah biru yang di luar daripada data boundary floor kita. Setelah muncul seperti di atas, yang mana dia hilang di antara dalam kontur merah biru kita, langsung saja kita save as. Setelah kita save as, akan muncul datanya di bagian kolom sebelah kiri. Kita mencari data yang tadi telah kita save di kolom sebelah kiri. Setelah itu kita masukin dulu data crop line floor kita, dan kita timpa dengan data kontur merah biru yang mana tadi sudah kita potong atau kita buang bagian dalam daripada penggabungan data kontur merah biru dan juga data crop line dan boundary floor. Setelah itu teman-teman ikuti saja langkah-langkah yang saya buat seperti di atas. Setelah seperti ini, inilah hasil akhir daripada data video database kita. Sekian video pengolahan data topo dan database dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, langsung saja kita masuk ke pengolahan data blok model dan desain jalan tambang. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke software Surpak. Setelah kita sudah berada dalam software Surpaknya, langsung saja kita cari folder yang dimana kita telah simpan data blok model. Saya simpan di Surpak UTS. Setelah itu di sini langsung saja kita masukkan topografinya atau data topografinya. Oh, di sini teman-teman jangan lupa ya, kita aktifkan blok modelnya dulu. Di sini kita aktifkan blok modelnya di minus blok model. Nah, setelah sudah aktif, langsung saja kita masukkan file. Oh, sini kita salah. Kita reset grafik dulu, kita masukkan yang kontur topografinya, yang stereo teman-teman. Nah, di sini sudah masuk. Setelah itu kita klik yang ini. Nah, di sini setelah itu teman-teman bisa lihat ada keterangan di bagian kiri bawah. Nah, di angka-angka atau keterangan yang keluar atau keterangan yang sudah ada ini kita salin atau kita copy dan kita salin atau simpan di Word. Sini kita copy dulu. Setelah itu langsung saja kita pergi ke Word. Kita ke Word. Nah, di sini kita akan tempel atau kita salin pada Word untuk keterangan yang tadi kita copy di Surpak. Nah, di sini apabila sudah, langsung saja sabar ya teman-teman. Apabila sudah, kita reset grafik dulu. Kita akan masukkan data yang kedua. Data yang kedua di sini. Sabar ya teman-teman, saya nggak lupa. Kita masukkan yang ini, kontur merah birunya. Setelah itu kita create DTM, kita apply. Nah, di sini. Nah, teman-teman bisa lihat untuk data yang kedua keterangannya sudah ada. Di sini kita save as dulu.
kita save filenya. Oke, kita apply, lalu kita yes, kita klik yes. Sabar ya teman-teman. Oh, salah teman-teman. Sabar ya. Kayaknya ada yang salah di sini. Kita delete dulu. Lalu kita save file, kita apply, yes. Kita reset grafik. Nah, kita masukkan yang file DTM yang kita sudah save. Lalu klik ini. Teman-teman bisa lihat di sini keterangannya sudah muncul di bagian kiri bawah. Nah, keterangan itu kita lakukan tahap atau langkah yang sama seperti di data awal. Kita salin dan juga nanti kita akan tempel pada Word atau kita akan simpan pada Word untuk sementara, karena untuk data ini sebentar kita akan gunakan. Sini keterangannya sudah ada, sabar teman-teman. Sini kita salin, kita copy, kita pergi ke Word, lalu kita tempel. Kita tempel, paste. Setelah itu kita kembali ke software Surpaknya. Lalu langkah berikutnya itu kita klik pada black model. Oh, sabar teman. Gimana ya? Sorry teman-teman, di sini saya agak lupa. Di sini, oh ya, kita klik pada black model. Oke, setelah itu, ini modelnya kita beri nama batu bara. Setelah itu kita apply, lalu apply lagi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Sabar ya teman-teman. Ini kita kembali ke Word atau kita pergi ke Word. Angka-angka atau keterangan yang tadi kita sudah copy dan simpan pada Word, di sini kita akan gunakan atau kita akan masukkan ke Surpak. Di sini kita salin. Untuk yang pertama kita copy, lalu kita tempel pada Y. Kita paste. Di sini ada, teman-teman bisa lihat ada sumbu Y, X, dan Z. Untuk yang berikutnya, untuk sumbu Y kita ke Word, lalu untuk angka-angka berikutnya di sini teman-teman bisa lihat, kita salin, kita copy, lalu kita akan tempel pada sumbu Y nya. Kita paste. Setelah itu untuk sumbu X nya kita salin lagi, kita copy, kita kembali ke Surpak, kita tempel di sini. Setelah itu yang ini jangan lupa kita salin lagi. Untuk sabar teman-teman, saya agak lupa. Ingin teman-teman, kita salin lagi ya, atau kita copy dulu, lalu kita tempel di sini untuk sumbu X nya. Setelah itu, saudara teman-teman, untuk di sini saya agak sedikit lupa dengan langkah-langkahnya. Setelah itu teman-teman, untuk yang bagian ini, untuk sumbu Z nya kita beri 59, lalu untuk user block slide nya untuk sumbu Y nya kita beri 2,5, untuk X nya 2,4, dan untuk sumbu Z nya kita beri 5. Setelah itu kita beri ini, lalu untuk subbloknya kita, sabar teman-teman, saya agak lupa ya teman-teman.
Oke, sabar. Oh, kita pilih yang bagian paling atas untuk ini juga. Oke, setelah itu kita apply. Lalu untuk descriptionnya sini langsung saja kita klik atau centang birunya. Kita klik pada batu bara. Di sini dia sudah muncul ya teman-teman, batu bara. Kita klik paling atas. Setelah itu untuk Black modelnya di sini kita langsung saja apply. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman, bisa lihat. Nah, ini tampak atasnya dan tampak samping dan bawahnya ada ini. Setelah itu teman-teman, langsung saja kita ke file, kita save as. Setelah kita save as, kita apply. Yes. Nah, apabila sudah, di sini dia sudah muncul ya. Teman-teman bisa lihat, sabar ya. Oh, kita lupa set as teman-teman. Sorry. Seharusnya dari awal kita set as dulu. Minta maaf teman-teman. Setelah itu kita pilih ini, klik yang bagian atas. Setelah itu kita masuk pada ini, kita klik yang DTM. Setelah itu DTM file, kita masukkan kontur merah biru floor DTM. Kita add, jangan lupa matikan centangnya. Lalu kita pilih yang ini, kontur merah biru floor. Kita aktifkan centangnya untuk ini atau kita add. Kita add di sini, kita beri nama atau file name-nya, kita beri nama misi.com. Kita apply. Sabar ya teman-teman, kita apply. Tunggu loadingnya. Oh, sini ada training errornya ya teman-teman. Sabar ya teman-teman, kita oke dulu. Cancel. Lalu kita reset layar atau reset grafiknya. Kita masukkan ini. Oh, sorry ya teman-teman, sini kontur merah biru floor DTM. Oh, ini yang ini teman-teman, kontur merah biru. Lalu itu setelah itu sabar ya teman-teman, kita delete yang ini dulu, kontur merah biru floor DTM nya kita delete atau kita hapus. Kita ke create DTM. Oh, kita save as dulu. Lalu itu apply. Lalu kita reset grafik. Kita pergi ke batu bara. Lalu kita seperti ini teman-teman. Setelah itu ini, lalu kita pilih yang DTM. Setelah itu untuk DTM filenya kita masukkan yang ini, kontur merah biru floor DTM. Setelah itu kita matikan centangnya untuk albumnya. Setelah itu sabar teman-teman, sini saya agak lupa. Setelah itu kita add dulu. Lalu berikutnya kita masukkan kontur merah biru floor DTM. Oke, kita add, kita aktifkan centangnya baru kita add. Setelah itu kita beri nama misi.com. Lalu kita apply. Tunggu, sedang loading ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sisi kiri sudah terlihat ada file yang hijau itu, misi.com.
sudah muncul ya teman-teman. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, langkah berikutnya langsung saja kita sabar teman-teman, langsung saja kita timpa. Nah, akan seperti ini teman-teman tampilannya di sini. Lalu sabar teman-teman, di sini saya agak lupa. Apabila sudah seperti ini, kita ke black model, kita report. Setelah report, untuk format file name-nya kita beri nama Messi. Kita beri nama Messi.com. Untuk yang di bawahnya juga Messi. Setelah itu kita beri nama Messi lagi. Setelah itu langsung saja kita apply. Kita apply. Di sini kita untuk sumbu X-nya. Sabar ya teman-teman, saya agak lupa dengan tahap berikutnya. Setelah itu langsung saja sabar ya teman-teman, kita di sini saya agak lupa dengan tahap berikutnya ya teman-teman. Kita apply dulu. Setelah itu kita masukkan file DTM. Sabar teman-teman, salah. Nah, di sini untuk kita masukkan yang ini. Setelah itu kita add. Lalu di sini kita beri keterangan Messi.com 2. Dan saja kita apply. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, tandanya sudah berhasil. Dan untuk video atau pengolahan data black model cukup sekian saja videonya. Di sini tampilannya sudah seperti ini. Di sini kita sudah belajar mengolah data block model di software Surpak. Cukup sekian video dari saya teman-teman. Baik teman-teman, untuk video berikutnya kita akan olah data pembuatan atau desain jalan tambang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada tutorialnya. Di sini kita sudah ada dalam software Surpak. Di sini kita masukkan kontur merah biru. Setelah itu kita new, pit bottom, kita beri file name-nya atau namanya, kita beri pit bottom. Lalu kita apply. Setelah apply kita aktifkan toolbars, edit. Setelah edit, surface design. Setelah itu surface design. Kita sudah aktifkan toolbars edit, display and hide, dan surface design. Setelah itu langsung saja kita buat garis terluar atau pokoknya garis terluar ya. Di sini kita menggunakan poin. Lalu yang ini kita menggunakan poin ya teman-teman, karena poin lebih gampang dibanding kita menggunakan yang lain. Setelah itu kita beri titik awal pada kontur merah biru. Di sini kita klik pada titik terluar di sini. Ya, di sini. Teman-teman perlu ingat, untuk titik-titik ini harus
harus berada di titik terluar kontur merah biru ya teman-teman. Ini di sini, setelah itu di sini, di sini, di sini, di sini dan di sini dan di sini. Setelah itu ini, di sini, 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 sini, dan juga di sini. Setelah itu, sahabat teman-teman, di sini saya agak lupa dengan stepnya. Apabila sudah, kita langsung saja, teman-teman bisa lihat sudah. Ini kita sudah buat garisnya. Langsung saja kita, sabar teman-teman, di sini saya ada kesalahan. Sabar teman-teman, di sini kita hilangkan dulu untuk tanda X-nya atau tanda crop-nya. Setelah itu kita save as, kita apply. Setelah apply, di sini kita, sabar teman-teman, langkah berikutnya di sini kita masukkan. Sorry teman-teman, sini saya agak lupa dengan langkahnya. Kita reset, kita masukkan pit bottom yang tadi kita sudah save, bottom STR nya. Setelah itu kita klik expand string by brim width, lalu kita klik pada garis putihnya. Setelah itu sabar teman-teman, untuk minimum width-nya 6. Di sini dari referensinya kita beri 10. Setelah itu kita bisa lihat teman-teman, sudah ada garis biru dari di luar atau di sebelah garis putih yang kita buat. Sini apabila sudah teman-teman, langsung saja langkah yang berikutnya. Sabar teman-teman, di sini saya agak lupa. Langsung saja kita pergi di sini, kita klik untuk display. Untuk display point marker, kita klik di sini untuk string range-nya. Sabar ya teman-teman, kita apply. Di sini teman-teman bisa lihat ada tanda pada garis putih dan garis merahnya. Di sini kita bisa lihat, di sini kita akan buat desain jalan atau desain jalannya. Di sini kita klik pada desain, kita klik point. Sabar ya teman-teman, di sini saya agak lupa. Kita klik point. Setelah itu kita zoom dulu. Nah, langkah selanjutnya langsung saja kita klik pada garis terluar atau garis birunya. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Setelah itu di sini kita apply ya teman-teman. Kita apply. Setelah apply, teman-teman bisa lihat
penampilan atau tampaknya seperti ini. Oke. Setelah itu kita klik ini, lalu kita klik pada garis yang melintang antara garis biru dan garis putih. Sini kita klik pada garis ini atau garis birunya, kita klik. Sabar ya teman-teman, kita klik pada garisnya. Oke, ini lalu kita sabar ya teman-teman, saya agak lupa ya teman-teman. Kita zoom dulu, kita klik ini. Setelah itu kita akan, sabar ya teman-teman. Di sini saya agak lupa dengan caranya. Untuk langkahnya saya agak lupa ya teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Itu langsung saja kita sorry teman-teman, sini saya agak lupa dengan stepnya. Apabila sudah seperti ini, langkah berikutnya kita klik ini. Setelah itu kita hilangkan dulu untuk tanda X nya. Setelah itu kita klik pada ujung sini, kita klik di sini dulu, kita klik 1 untuk titik pertama di garis biru dan titik kedua di garis antara biru dan putih. Sabar ya teman-teman. Langkah berikutnya saya agak lupa. Lalu sabar ya teman-teman. Di sini saya lupa ya teman-teman dengan langkahnya. Oke, berikutnya langsung kita klik poin. Setelah itu kita klik yang ini, copy point. Lalu yang ini desainnya kita klik. Lalu kita klik pada 2 titik ini. Lalu kita, apabila sudah seperti ini, kita apply. Sabar ya teman-teman. Sini untuk claim stringnya kita kasih 101. Setelah itu apabila sudah, langsung saja kita apply ya teman-teman. Setelah sudah, kita klik edit, kita klik pada garis yang terbentang antara garis biru dan garis putihnya. Setelah sudah muncul, sabar teman-teman, sini saya lupa, kita cancel dulu.
sini kita klik pada expand string by beam width. Kita klik pada garis terluar pada garis birunya. Kita klik. Setelah itu untuk ini 10 siapa teman-teman, kita apply saja. Setelah kita apply, nah dia sudah muncul ya teman-teman. Untuk jalannya sudah muncul di sini. Langkah berikutnya kita expand string to elevation. Lalu kita klik pada garis terluar. Di sini untuk target elevationnya 10. Di sini kita apply. Oh sorry teman-teman, ini salah. Untuk gradiennya kita beri 45. Kita centang angel. Setelah itu expand string to elevation. Setelah itu kita target elevationnya kita biarkan 10. Setelah itu kita apply. Nah, dia akan seperti ini teman-teman. Tampilannya akan seperti ini, teman-teman bisa lihat. Setelah itu kita pergi ke desain, lalu kita yang ini, lalu kita klik paling atas. Kita klik pada garis terluar. Setelah itu kita klik yang ini. Setelah itu teman-teman bisa klik yang ini. Untuk target setnya di sini target setnya 20 di sini 30 ya. Dan slope angelnya 45. Untuk band side-nya 1 saja. Lalu yang ini seperti teman-teman. Untuk band side-nya 3. Untuk brim width-nya 5 saja teman-teman. Akan seperti ini teman-teman tampilannya. Teman-teman bisa lihat untuk desainnya baru setengah. Ini adalah desain jalan tambangnya, teman-teman bisa lihat tampilannya akan seperti ini. Kita hilangkan dulu apa ya teman-teman. Setelah itu kita create DTM, kita matikan centangnya, lalu kita apply. Nah teman-teman bisa lihat untuk desain jalan tambangnya akan seperti ini. Ini tampilannya. Setelah itu kita timpa dengan topografi DTM. Akan seperti ini teman-teman. Kira-kira seperti ini tampilan atau desain jalan tambang yang kita buat menggunakan data desain jalan tambang. Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan teman-teman, karena di sini saya sadari bahwa saya masih banyak kekurangan. Sekian yang dapat saya berikan. Untuk selanjutnya atau yang terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke baik, masuk pada pengolahan data terakhir yaitu desain bench dan road design. Nah untuk videonya dapat kita simak bersama. Let's go. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam videonya. Kita masuk ke data kita, data D. Setelah itu Surpak UTS kita set as terlebih dahulu. Ya, setelah itu kita masukkan kontur merah biru floor. Nah, jika datanya sudah ada, maka yang harus kita lakukan adalah kita ke layer new. Kita beri nama, di sini saya namai pit bottom. Oke, kita apply. Setelah itu kita klik 2 kali, lalu kita pilih kita buka dulu toolsbarnya. Kita ke edit,
Kita buka lagi. Oh, tidak perlu, sudah ada teman-teman. Point, create menggunakan mouse. Lalu kita klik sesuai dengan bentuk dari konturnya. Kita klik mengelilingi kontur merah biru, floornya. Ya, kita klik terus sampai dia mengelilingi. Ini kita klik lagi. Untuk poin atau lainnya ini harus atau dia harus sejalan dengan kontur-konturnya ya teman-teman. Kita klik lagi hingga dia menutupi semua. Oke. Kita klik sedikit lagi. Kita klik terus. Oke, kira-kira seperti ini. Maka langkah selanjutnya yaitu kita ke toolbar, kita aktifkan display and hide, lalu kita klik X, bisa tanya saja. Sebentar ya. Oh ya, kita uncentang dulu merah biru floornya. Setelah itu kita X kan sudah. Setelah itu kita harus menyambungkan garis putih yang belum tersambung dengan agar segmennya menjadi satu, atau bisa juga agar segmennya itu saling berhubungan. Kita klik, kita close. Oke, jika sudah, kita escape lagi. Kita pilih angle-nya yaitu 45. Oke. Nah, setelah itu kita klik pada bagian garis putihnya. Sebelumnya kita cari dulu toolbar. Oh, sepertinya saya belum menambahkannya ya teman-teman. Kita buka dulu toolbarnya, surface design. Kita pilih yang expand string berm. Pada garis putihnya kita klik lagi yang elevasi, expand string elevasi, klik. Karena 10 berarti kita lipatan 10 dan terus naik 10, 13, 16 seperti pada video-video sebelumnya ya teman-teman. Kita di sini bikin manual sampai ketentuan yang diperlukan. Terus hingga jika sudah, kita klik expand string berm, lalu expand string elevasinya. Kita klik pada bagian terluar dari kontur merah biru floornya. Kita menggunakan kelipatan 3. Jadi setiap kenaikan itu kita tambahkan 3. Jangan lupa ya teman-teman. Di sini saya terus menerus menaikkan sampai dia sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalkan mungkin bisa 28 atau 31, itu sudah bisa. Terus
sekarang 25, sekarang 28. Di sini saya membatasi sampai di 31 untuk elevasinya. Nah, jika sudah, kita apply lagi. Nah, ini yang terakhir yaitu 31. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadinya, maka setelah ini yang kita lakukan adalah kita akan membuat DTM-nya terlebih dahulu untuk melihat bagaimana desainnya. Ini sebentar ya teman-teman, saya sedang agak lupa soalnya. Oh ya, pit bottom, lalu kita save layernya terlebih dahulu untuk kita membuat crop line-nya. Ini tidak ada ya. Sepertinya saya melakukan kesalahan. Kita seharusnya membuat DTM terlebih dahulu ya teman-teman, saya mohon maaf. Kita ke surface. Oh ya, surface, kita create DTM-nya, kita uncentang perform break line-nya. Nah, sudah. Karena DTM sudah jadi, kita save layer. Lalu setelah itu kita apply. Yes. Dan surface kita ulangi sekali lagi. Kita masuk ke yang 2 DTM. Kita masukkan topografinya. Oh, topografi ya, bukan. Oh ya, nah ini. Lalu kita masukkan pit bottom. Nah, ya kira-kira seperti ini. Lalu untuk lokasi kita namai crop line pit bench. Sedang mengunduh. Oke. Jika sudah, kita geser ke atas. Kita lihat bagaimana bentuknya, kira-kira seperti ini bentuknya. Lalu kita escape. Nah, ini tampak dari sampingnya, tampak bawah dan tampak atasnya ya teman-teman. Oke, jika sudah, kita scroll lagi, kita klik crop line pit bench-nya. Oke, kita reset crop. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, pada bagian ini yang harus kita lakukan adalah membuat segmennya itu menjadi sama dan tersambung. Jadi jika ada segmen yang double atau ada segmen yang belum bisa terhubung, kita usahakan agar segmen-segmen ini menjadi terhubung dengan menjadikannya satu warna. Jadi kita berusaha untuk menjadikannya menjadi satu warna, yaitu warna putih. Jadi satu kesatuan. Kita terus menggunakan cara kita pilih yang delete segmen dan delete point. Untuk yang segmen itu untuk delete atau hapus pada garis atau dalam porsi panjang. Sedangkan yang pada poin itu merupakan tools yang digunakan untuk menghapus garis kecil-kecil pada bagian yang susah dijangkau. Tapi tidak asal hapus ya teman-teman. Setiap dihapus itu kita harus menghubungkannya kembali, namun dengan segmen yang sama. Jika segmen tersebut tidak beraturan, maka tidak akan tergambarkan. Oke, jika sudah, kita cari yang double dan yang nah kira-kira seperti ini. Ini contohnya teman-teman. Ini tidak boleh ya kayak gini. Bagaimanapun caranya kita harus berusaha agar dia bisa tidak bercabang atau dia hanya memiliki satu segmen saja. Satu segmen itu untuk mempengaruhi semuanya. Oke, dari itu kita terus klik, kita cari lagi. Di sini pada saat kita melakukan trim, caranya itu jika tidak bisa ya teman-teman, itu berarti ada segmen yang belum diganti atau dia belum menjadi satu warna atau satu segmen. Nah, oleh karena itu ketika kita melakukan trim
usahakan agar segmen yang kita pilih ini sudah beraturan atau menjadi satu warna. Jika tidak, ya berarti tidak bisa, teman-teman. Kira-kira seperti itu. Kita terus bikin. Memang di sini agak lama ya teman-teman, karena memang agak repot. Ya, kayak lebih ke atau gimana gitu. Oke, kita terus bikin. Oke, sudah. Kita periksa satu-satu mana yang segmennya belum satu warna, mana yang sudah, dan terus sehingga segmennya itu memiliki warna yang sama dan menjadi satu kesatuan. Di sini masih ada beberapa segmen yang masih bercabang bahkan tidak beraturan. Kita akan terus berusaha bagaimana caranya dia menjadi lebih bagus. Oke, di sini saya menggunakan delete point, hapus point. Kira-kira seperti ini perbedaannya. Kalau delete point itu dia seperti lebih ke pelan-pelan atau satu-satu. Sedangkan yang delete segment itu lebih ke instan atau langsung berskala panjang. Porsinya porsi panjang. Oke. Terus kita buat ini jika di escape begini terus dia hilangnya panjang, berarti itu termasuk dalam satu segmen atau mereka sudah menjadi satu bagian. Namun jika kita hapusnya hanya beberapa inci saja atau beberapa bagian saja, maka itu masih keliru atau bahkan masih salah. Nah, contohnya seperti ini. Dia masih bercabang. Itu artinya belum bisa ya, teman-teman. Kita terus bikin hingga dia menjadi baik atau bagus. Oke. Klik. Kita klik lagi. Nah, ini kira-kira seperti ini. Sudah satu. Nah, yang terpisah seperti ini yang menyebabkan kenapa segmen kita tidak bisa menjadi satu. Itu karena berbeda dan dia tidak bisa dihubungkan karena memiliki perbedaan segmen. Kira-kira seperti itu ya. Terus kita bikin ya, kita bikin terus. Kita ubah warnanya menjadi putih dengan menekan renumber segmen atau ini kita tekan.
Oke. Oke, ya, oke kita sambung. Nah, dia sudah menjadi satu warna ya teman-teman. Nah, ini sudah seperti ini. Oke. Hai. Nah, jika sudah seperti ini, kita terus membuat bentuk semuanya ya. Kita save. Oke. Jika sudah, maka kita masukkan pit bottom kita tadi atau pit bottom kita untuk mengikis bagian-bagian konturnya. Jika dia berhasil maka akan jadi. Namun jika tidak berhasil mungkin ada beberapa kekeliruan dalam kita menentukan segmennya tadi. Hanya saja sebagai pembelajaran kita bersama, kira-kira seperti inilah gambarannya teman-teman. Lalu kita setelah ini kita ke sorry salah. Kita masukkan lagi crop line pit bands-nya tadi. Crop line pit bands. Ya kira-kira yang tadi ya teman-teman. Bukan ini. Ya jadi kira-kira seperti itulah teman-teman bagaimana cara pembuatan desain bands-nya. Semoga video yang dapat saya berikan dapat bermanfaat. Jika ada salah kata saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Sekian dari kami. Kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat.